Bro, kalau di tempat kami mengaji, itu harus dengan sistem mankul, musnad, mutasil, dengan sanad yang bersambung sampai penulis hadis, agar ilmunya sah mas bro. Ah, masa iya bro? Aku sampai kaget dengarnya. Gini ya, aku kasih tahu pelan-pelan. Pertama, kata mankul secara bahasa aku paham. Artinya yang dinukil, yang ditransmisikan. Tapi kalau kamu jadikan itu istilah baku ilmu hadis yang berdiri sendiri, lalu kamu bikin konsekuensi sah dan tidak sah, aku perlu tanya, ulama terdahulu siapa yang pakai istilah itu dalam bentuk sistem dan apa konsekuensi hukumnya? Aku mau tahu rujukannya. Ya, aku juga nggak tahu bro. Pokoknya begitu. Nah, sudah ya. Kalau kita diskusi tapi kamu nggak punya referensi ilmiah, akhirnya cuma jadi klaim. Terus kalau soal sanad yang bersambung itu bukan cuma di kelompok Musa aja bro. Sanad itu sudah jadi tradisi ulama Nusantara sejak lama. Nih, aku kasih contoh. Ada video pernyataan Gus Baha tentang sanad keilmuan loh, bukan sekedar katanya. Kitab I'anatul Talibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Said Abi Bakar Sato. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud ini punya murid diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Baik, aku jelasin sedikit pakai contoh yang gampang. Said Abi Bakar Syattah, penulis I'anatul Talibin, itu punya murid besar dari Nusantara, bernama Syekh Mahfud At-Tarmasi, dari Termas, Pacitan. Lalu Syekh Mahfud At-Tarmasi punya murid, di antaranya 1. Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. 2. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. 3. Syekh Umar Hamdan, ulama ahli hadis di Mekah. Nah, Syekh Umar Hamdan ini juga punya banyak murid. Di titik ini, gurumu mengaku bahwa Haji Nur Hasan adalah murid Syekh Umar Hamdan. Kalau memang begitu, bagus, tapi standar ilmiahnya jelas, tunjukkan ijazahnya, sanadnya, atau dokumen sabat yang bisa dicek. Dan para ulama Nusantara itu biasanya rapi. Ada ijazah, sanad, kitab sabat, catatan guru murid. Yang jelas, ijazah sanad mereka nggak hilang di becak, Mas Bro. Waduh, gimana ini? Gampang, Bro. Kalau klaimnya kuat, buktinya juga harus kuat. Kalau buktinya belum ada, ya jangan dijadikan vonis sah dan tidak sah untuk orang lain.